Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa an'im ala nabiyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kita panjatkan puja puji dan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang begitu banyak telah memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan kembali berjumpa di hari Jumat, Yaumul Jum'ah sebagai Sayyidul Ayam. Tentu menjadi sebuah kenikmatan ketika kita istiqomah untuk terus melakukan ibadah-ibadah dan keistiqomahan dalam amal soleh. Menjadi sebuah kenikmatan yang paling agung yang harus kita syukuri. Tidak semua orang Allah berikan hidayah untuk bisa berbuat kebaikan, dan apalagi masih di bulan haram Dzulhijjah, di akhir-akhir bulan Zulhijjah dan kemudian di Sayyidul Ayam, tentu menjadi sebuah keistimewaan ketika kita mengisinya dengan berbagai amal soleh. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian kitab, dan alhamdulillah kita sudah melewati beberapa kali pertemuan bersama Tuan Guru Separuh Fajar dalam sebuah kajian kitab karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan ini sebuah kitab sangat penting bagian tentang adab yang tentu wajib kita eh, pahami. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang sudah dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad menjadi eh, tambahan atau menjadi wawasan penting untuk memahami etika atau adab dalam Islam. Dan salah satu yang menjadi pembuka di eh, dalam kitab ini, yaitu kita sudah membahas tentang bagaimana kita berihsan atau berbuat baik terhadap orang tua kita, karena Allah telah mewasiatkan wabil walidain ihsana, untuk bisa berbuat baik terhadap orang tua kita. Dan ini sebuah pembahasan yang sudah kita bahas di awal sampai beberapa episode tentang siapakah yang paling pertama. Bahkan Rasulullah sudah menyebutkan 3 kali umuka umuka umuka, bahwa ibu kita lah yang harus pertama kali kita berbuat ihsan, summa abuka, kemudian ayahmu. Dan ini sekarang kebalikannya, bagaimana ketika kita melakukan kedurhakaan terhadap orang tua kita atau uququl walidain, yang akan disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW, termasuk al-kabair atau dosa besar. Inilah yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita, Tuan Guru Sparman, yang alhamdulillah sudah bersama kita di pagi ini. Kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi guru kita, memberi kesehatan, keistiqomahan dalam dakwahnya, dan juga ini doa untuk kita semua jamaah yang hadir di majlis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita, dan juga Allah berkahi kehidupan kita bersama keluarga kita. Amin Allahumma amin. Baik, tanpa panjang kalam saya persilakan Tuan Guru ya. Alhamdulillah yang sudah siap bersama kita untuk mengurai sebuah tema tentang durhaka terhadap orang tua menjadi bagian dari al-kabair atau dosa besar. Falitul masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أحمده ربي حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشكره ربي شكرا فضلا وكرما. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا الكريم سيد الأولين والآخرين سيدي بني آدم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah ala ni'matillah. Mana kabarnya Ustaz Khalis? Alhamdulillah, Masya sehat Allah, sedang. tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian semuanya, para bunda, bundo, nirwana. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah, tabarakallah. Ada bunda Alvina, bunda Nurtia, bunda Sri. Semuanya bunda Darmi. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuran yang menghantarkan untuk meraih dan mendapatkan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat-nikmat yang lain, dan Allah sempurnakan dan Allah jaga, Allah rawat nikmat yang ada pada diri kita. La in syakartum la azidannakum. Itulah janji Allah. Kalau kita bersyukur, maka kualitas dan kuantitas nikmat itu pun Allah akan berikan, Allah akan jaga. Wa la in kafartum, kalau kita kufur, tidak iktiraf, tidak mengakui dan baik dalam ucapan, perbuatan bahwa semua karunia ini bersumber dari Allah, maka mudah bagi Allah tanpa ada zat yang mampu menghalanginya untuk mengambil dan mengangkat nikmat yang ada pada diri kita. Maka kewajiban kita adalah mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat agung yang Allah berikan kepada umat ini, dikirimnya dan diutusnya manusia pilihan terbaik di bawah kolong langit, di atas muka bumi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling mencintai kita, baik di dunia, terlebih Nabi SAW sangat khawatir atas keselamatan kita nanti di akhirat. Beliau sujud di bawah arsy-Nya Allah, meminta kepada Allah Jalla Sya'nuh agar seluruh umat Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniti sirat sampai ke dalam surga. Semoga kita semua insyaallah mendapatkan karunia Allah kelak di akhirat, pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW, masuk surga semuanya. Amin. Amin. Alamin. Semuanya bi ghairi Amin. hisab wala azab. Kalaulah nanti di sana kita masuk semua, ya insyaallah nggak ada kajian lagi. Ya, nggak ada kajian MKI di surga. Adanya adalah reuni MKI di surga, insyaallah. Amin ya rabbal Amin Ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Allah. Tentu di hari Jumat, di waktu pagi yang diberkahi, Al-Fakir bahagia senang ya membersamai dan melihat ada wajah-wajah senior di sini. Ada pun junior nggak muncul, yang muncul senior, ada Bunda Nirwana, Bunda Alvina. Jadi yang senior-senior harus merasa iri dengan kegigihan dan semangat para senior. Ya, barakallah. Semoga Allah berikan husnul khatimah untuk kita semua, insya Allah. Amin ya Rabb. Kebaikan, barakallah. Baik, kita lanjutkan membahas kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi. Bab tentang uququl walidaini. Babu uquqil walidain. Hadis-hadis yang menjelaskan ancaman, baik ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari lisan Nabi SAW bagi siapa saja yang berbuat ingkar terhadap kedua orang tuanya. Dan di bab ini, di hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Bukhari,
menyebutkan beberapa bentuk dosa-dosa besar. Nah, di antara dosa-dosa besar itu ada lagi dosa-dosa yang paling besar. Ya, ancaman dari Allah dan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya, ya, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW pernah ditanya tentang jumlah dosa besar. Karena ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang al-mubiqat, dosa-dosa yang membinasakan. Dalam hadis yang lain disebutkan al-kabair, dosa-dosa besar. Nabi kadang menyebutnya 7, ada 9. Lalu sahabat Abdullah ditanya, berapa sih jumlah dosa besar itu? Beliau mengatakan, jumlahnya banyak. Bahkan ila sab'ina kabair. Akan sampai 70 jenis dosa atau maksiat yang dikategorikan masuk kepada dosa-dosa besar. Kemudian para ulama menjelaskan dari mana kita dapat mengidentifikasi bahwa ini dosa besar atau dosa kecil. Para ulama kemudian menyampaikan indikator atau indikasi dosa-dosa besar. Kalau ada sebuah maksiat yang disertai dengan ancaman. Saya ulangi, ada maksiat atau dosa disertai dengan ancaman. Ancaman ada hukumannya di dunia dan diancam oleh Allah dengan hukuman yang berat di akhirat. Maka ini indikasi dosa besar. Atau ada sebuah perbuatan larangan Allah, perbuatan dosa yang disertakan dalam ancaman tersebut berupa laknat. Umpamanya la'anallahu atau la'ana Rasulullah. Seperti la'ana Rasulullah akil riba. Nabi melaknat para pelaku riba. Berarti dosa besar. Ya. Seperti zina, ada ancamannya, ada hadnya, ya, ada hukuman di dunia, ada yang dirajam, ada yang dicambuk. Karena dosa ini berdampak pada hukum di dunia, kemudian juga ada ancamannya di akhirat, maka ini dosa besar. Seperti orang yang memfitnah. Fitnah dosa besar tidak? Dosa besar. Menuduh orang lain tanpa bukti, dosa besar tidak? Dosa besar. Nah, ada hukumannya. Ada hukuman pidananya. Menuduh tanpa bukti, mencemarkan nama baik, itu juga ada pidananya. Maka setiap yang mengarah pada pidana, ada hukumannya di dunia, maka dalam pandangan Islam ini termasuk dosa besar. Ya. Dan dari dosa-dosa besar itu, yang kata sahabat Abdullah bin Abbas, ya mungkin sampai 70 jenis ya dosa yang masuk kategori dosa besar. Dari 70 itu ada dosa-dosa yang sangat besar. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa dosa pun ada klasifikasinya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kalau dalam kebaikan, tentu kualitas yang paling tinggi yang ingin kita raih, yang ingin kita lakukan. Tapi dalam dosa tentu kita berupaya ya meminimalisir setiap ucapan perbuatan yang mengarah kepada dosa dan maksiat. Baik, sahabat yang hadis pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Bakrah an Abihi. Sahabat Abi Bakrah. Abi Bakrah ini sahabat Nabi SAW. Bernama Bakrah, bukan karena
terkadang ada yang salah membaca. Abu Bakrah, kadang dibaca Abu Bakar, bukan Abu Bakar. Abi Bakrah, bukan Abi Bakar. Apalagi Ubi Bakar, salah itu. Ya. Pernah ada yang salah membaca. Ya. Abu Bakar dia baca Ubi Bakar. Pagi-pagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Abu Bakar, dia salah bacanya. Pagi-pagi Nabi mencari Ubi Bakar. Ya. Buat apa Ubi Bakar? Jadi ada Abu Bakar, sahabat Nabi, ada Abu Bakrah. Abu Bakrah ini laki-laki, walaupun huruf terakhir namanya Ha, Bakrah. Biasanya kita kalau Ha itu kan perempuan. Ibu Maimunah. Ya kan? Roh, Ibu Saroh, Masturah. Saroh, Ibu Masturah. Iya, Jannah, Ibu Jannah. Yang tidak ada ya Pak Haji Husairah. Ada Pak Haji Husairi. Baby. Baik. Dari sahabat Abi Bakrah an abihi qala. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Nah, ini metode penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa-dosa besar. Ya. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabat, apakah mau kalian aku beritahu tentang dosa-dosa besar? Ya, kira-kira kalau Nabi bertanya seperti ini kepada para bunda, jawabnya gimana? Mau nggak? Mau Mau. tahu. Ya. Jadi Nabi nggak langsung menyampaikan, tapi dengan narasi pertanyaan. Narasi, maukah kalian? Berarti ini kan menarik apa? Intiba, menarik perhatian, ya, agar kita konsentrasi, mendengar, ya, menyimak. Ini apa yang mau disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala unabbi'ukum, dan para sahabat paham ini dengan menggunakan metode as-su'al, pertanyaan. Nabi bertanya, sedangkan Nabi ingin menyampaikan sesuatu. Maka sahabat paham, ini suatu hal yang penting. Sesuatu hal yang penting ingin disampaikan oleh Nabi. Nah, konsentrasi, ya, keseriusan dan perhatian para sahabat untuk ingin mendengarkan dan ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi, hendaknya itu juga semangat itu ada pada diri kita. Ya, nanti jadi para jamaah, kalau kita membaca, menelaah atau menemukan hadis-hadis yang redaksinya seperti ini, ala unabiukum, maukah aku beritahu kalian? Para sahabat itu langsung itu penasaran, ingin tahu. Nah, kenapa? Karena begitu perhatiannya para sahabat atas nasihat-nasihat Nabi. Sedangkan mereka adalah manusia yang yang dijamin oleh Allah radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Allah jamin mereka mendapatkan kebaikan. Lah kita itu tidak mendapatkan jaminan dari Allah untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan derajat yang mulia yang tinggi di hadapan Allah. Maka sejatinya kita harus lebih memiliki perhatian, semangat terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang berkata, Bunda Elvina, Bunda mau saya kasih tahu ada dosa-dosa yang besar loh. Nah, mau nggak? Mau. Kan belum tentu kita tahu. Para sahabat nggak tahu. Datang Nabi yang menyampaikan. Ya kan? Maukah? Mau. Baik. Kemudian Nabi mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Di antara dosa-dosa besar, ada lagi dosa-dosa yang lebih besar lagi ancamannya. Lebih besar dosanya dari dosa-dosa yang lain. Salasan. Bahkan Nabi menyebut 3 kali. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau. Apa itu dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar. Tapi Nabi tidak langsung menjawab. Ala unabbi'ukum
bi akbaril kabair. Mau aku kasih tahu? Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kasih tahu? Sampai 3 kali. Kan semakin penasaran para sahabat. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi betul-betul ingin menyampaikan inilah dosa-dosa yang manusia harus menjauhinya, menghindari. Ya, jangan mendekati dosa ini. Hindari, jangan lakukan. Salasan, sampai 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut. Qalu, para sahabat merespon, bala, iya ya Rasulullah. Apa itu dosa-dosa besar itu? Qala, Nabi kemudian mengurutkan, ya, menjelaskan dengan urutan 1, 2, 3, 4. Yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. 1, syirik. Al-isyraku billah. Tadi disebutkan dan yang lain al-isyrak, ya, asyirku billah. Yang pertama. Yang kedua, wa uququl walidaini. Kau berbuat durhaka terhadap kedua orang tuamu. Pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, karena definisi, ya, syirik sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah sarful ibadah li ghairillah. Kita tidak memberikan haknya Allah. Hak Allah kita berikan kepada orang lain. Zalim di situ. Lalu apa kaitannya langsung dengan urutan yang kedua? Uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Berarti durhaka terhadap kedua orang tua disejajarkan di urutan kedua. Karena ketika seseorang tidak memberikan hak kedua orang tuanya, maka disinilah kemudian hampir disamakan dengan syirik. Karena syirik tidak memberikan hak Allah. Ingkar terhadap kedua orang tua adalah tidak memberikan hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua tentu yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan. Hak orang tua adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Ya. Nah, ini kemudian diletakkan oleh Nabi pada urutan kedua. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Ini urutan dosa yang paling besar. Ya. Yang Al-Quran menyebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surat An-Nisa ayat 48. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni. Ayusyraka bihi, orang yang tidak memberikan hak Allah untuk diibadahi, dia memberikan hak itu kepada makhluk Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain dosa syirik bagi hamba yang dikehendaki. Yang dikehendaki, ya, ada pelaku maksiat, pelaku dosa yang dosanya ini memungkinkan untuk diampuni, tapi Allah tidak menghendaki, tidak menginginkan orang tersebut mendapatkan ampunan. Dia nggak mendapatkan ampunan, bukan karena dosanya tidak, bukan level dosanya tidak diampuni, tapi orangnya tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunan. Tapi dosa syirik itu sudah levelnya siapapun, tanpa pandang bulu, siapapun yang melakukan dosa syirik, maka dosa syirik ini levelnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bentuk dosa-dosa syirik yang pernah kita sampaikan, ya. Dosa syirik, dan di dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah juga menjelaskan, innahu may yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah,
faqad harramallahu alaihil jannah. Allah tidak sudi memberikan surga untuknya. Allah haramkan dia masuk surga. Na'udzubillah, hindari dosa syirik. Wa ma'wahun nar, diperkuat oleh Allah. Lalu kalau dia tidak masuk surga, di mana tempat kembalinya? Kata Allah, wa ma'wahun nar, nerakalah tempat yang layak baginya. Ya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang berbuat zalim tidak mendapatkan pertolongan. Orang yang berbuat syirik ya dikategorikan orang yang zalim. Karena ini seburuk-buruk kezaliman, sebesar-besar kezaliman adalah berbuat syirik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah lewat lisannya Luqmanul Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Ya. Inna syirka, kesyirikan merupakan la zulmun azim, kezaliman yang besar. Ya, jadi yang pertama, dosa yang level tertingginya, yang paling besar, ancaman dan tidak akan masuk surga adalah dosa syirik. Baru kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Ya, tadi kita sebutkan kalau syirik disebut kesyirikan karena tidak memberikan hak Allah untuk diibadahi. Lalu uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Bila mana ada orang yang tidak menunaikan hak-hak kedua orang tuanya, maka termasuk dia telah berbuat uquq, berbuat durhaka. Dan level kedurhakaan pun bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat level kedurhakaan. Bahkan bentuk kedurhakaan seorang anak terhadap orang tuanya adalah ketika dia bermasam muka ya, di hadapan kedua orang tuanya. Dia sih tidak membentak, dia tidak memukul, tidak menghardik, ya. Dia tidak menghempaskan sesuatu, dia tidak melempar piring, dia tidak mencaci maki orang tuanya. Tapi ketika ditegur, nah, dia tidak membalas dengan senyuman. Dia bermasam wajah, dia cemberut, tidak membalas, tidak menyahut panggilan orang tua. Itu juga durhaka. Fala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan jangan katakan terhadap kedua orang tua. Itu sudah levelnya durhaka, ya. Dan ancaman, hukuman pun bertingkat-tingkat sesuai dengan level keburukan yang dilakukan. Ya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, dosa yang disegerakan, ancaman dan balasannya sebelum nanti mendapatkan balasan di akhirat, itu sudah dipastikan akan mendapatkan hukuman. Saya nggak ingin mengatakan karma, karena istilah karma itu istilah yang digunakan oleh ya, penganut di luar kita. Ya, tidak ada karma. Istilah karma, ingat, istilah karma itu biasanya digunakan oleh penganut agama lain. Yang ada, karena karma itu selalu identik dengan keburukan, ya. Ingat, karma itu selalu identik dengan keburukan. Sedangkan bagi orang beriman, setiap yang nampak buruk itu belum tentu buruk. Makanya kita jangan pakai istilah karma. Ya. Kalau dikait-kaitkan, ya mungkin akan ketemu bahwa kalau ada orang yang berbuat buruk, kemudian dia pasti mendapatkan keburukannya. Itu memang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. La tadinu, ya, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat buruk, pasti kamu akan mendapatkan balasannya. Sehingga ada orang kemudian mengistilahkan dengan istilah karma.
Tapi ingat, istilah karma itu yang ini biasa digunakan, disebut oleh penganut agama lain. Karena istilah karma selalu identik dengan keburukan. Dalam Islam, hal yang buruk belum tentu buruk. Gini maksudnya, ada orang yang secara zahir, karena dia pernah berbuat hal yang buruk, kemudian diuji oleh Allah dengan keburukan. Kalau karma berarti itu buruk. Tapi dalam Islam, keburukan itu dalam pandangan kita buruk, tapi dalam pandangan Allah baik. Bagaimana kemudian keburukan dalam pandangan Allah baik? Bagi orang Islam akan menggugurkan dosa, diangkat derajatnya. Bahkan ada orang yang tidak ada kaitan dosanya dengan Allah, tapi Allah uji dengan keburukan. Tujuannya apa? Karena Allah sayang. Karena Allah cinta. Makanya kemudian kita tidak menggunakan istilah karma. Karma itu biasanya selalu identik di balik apa yang menimpa itu pasti buruk. Gitu. Yang kedua, dosa yang disebut oleh Nabi sebagai kabair, dosa besar, adalah hukukul walidain, berbuat ingkar atau durhaka terhadap kedua orang tua. Ya. Kemudian berikutnya wajalasa wa kana muttaki'an. Ada tiga dosa besar yang disebut oleh Nabi di sini. Jadi Nabi kalau dalam hadis ini Nabi sedang nyender, gini Bu Bunda. Jadi Nabi sedang nyender. Ya, muttaki'an, kalau diterjemahnya bertelekek itu ya nyender gitu. Nabi SAW mengatakan, maukah aku sampaikan kepada kalian dosa-dosa besar? Mau, kata para sahabat. Maukah aku sampaikan kepada kalian dosa-dosa besar? Mau. Sampai 3 kali. Nabi mengatakan, ingat, yang pertama itu syirik. Syirik itu dosa besar. Sambil ini, saya contohkan ya, sambil nyender gini. Walaupun tentu nggak sempurna apakah nyendernya seperti ini, tapi disebutkan oleh sahabat, karena muttaki'an, beliau nyender. Yang kedua, uququl walidain. Suka berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Tiba-tiba Nabi gini, gitu, memperbaiki cara duduknya. Yang tadinya nyender langsung duduk, seperti orang kaget. Karena Nabi akan menyampaikan ada hal yang penting lagi nih. Yang ketiga, kata Nabi, ketika Nabi akan menyebut perkara yang ketiga ini, beliau merubah cara duduk. Biasanya kita kalau lagi ngobrol, ya apalagi ngobrolnya serius kan, terus kemudian ada sikap tindakan yang soalnya ini yang mau disampaikan lagi perkara penting. Kita biasa ngobrol gini berdua biasa, tapi kalau tiba-tiba, nah berarti yang ketiganya ini penting kan, ada rahasia nih. Nah, itu juga cara Nabi SAW menyampaikan sesuatu. Nabi tiba-tiba merubah cara duduknya. Yang ketiga, kata Nabi, dosa besar, kau bersaksi palsu. Ya, bersaksi palsu. Karena ini dosa besar. Ada kaitannya dengan diri dia yang bersaksi, ada kaitannya dengan orang yang dia persaksikan, ada kaitannya dengan Allah. Kaitannya dengan dia telah menzalimi dirinya sendiri. Disebutkan oleh para ulama, orang yang bersaksi palsu telah menzalimi dirinya sendiri. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Orang yang bersaksi palsu telah menzalimi dirinya dan diri orang lain. Bayangkan kalau ada seseorang yang diminta hadir di meja persidangan, kemudian ditanya, apakah benar Anda punya bukti dan Anda bisa menghadirkan bukti dan menguatkan ya tuduhan Anda bahwa si dia telah melakukan ini dan itu, dan dia mengatakan, iya, saya sendiri yang melihatnya. Dia bersaksi bahwa dia melihat. Si fulan telah melakukan ini. Padahal dia tidak pernah melihat. Karena melihat itu adalah kesaksian. Mendengar adalah kesaksian. Dan bukti-bukti.
Dia mengatakan, saya sendiri yang melihatnya. Padahal tidak melihat. Dia telah menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain. Di balik kezaliman itu disebutkan oleh para ulama, ada kebatilan yang dia dapatkan. Ada kebatilan yang dia dapatkan. Apa kebatilan? Yang paling besar biasanya, yang menggiring dan memaksa, menarik manusia untuk melakukan kesaksian palsu adalah al-mal wal jah, harta dan kedudukan. Biasanya harta, diiming-imingi. Kamu nanti jadi saksi ya. Kamu sebut begini-begini, tak bayar kamu sekian. Ya, akhirnya ya tergoda, terpengaruh, tertarik dengan apa? Iming-iming tadi. Kamu bisa bayar sekian. Akhirnya kemudian dia menzalimi orang lain karena dia mendapatkan sesuatu. Ya, kesaksian palsu. Dan disebutkan dalam hadis yang lain adalah qaul zur, berucap atau berkata dusta. Pihak ketiga, ya tentu yang pertama adalah yang bersaksi palsu, yang kedua adalah dia persaksikan, yang dia tuduh, kemudian ada bentuk ihanah, penghinaan kepada siapa? Kepada Allah. Seolah-olah dia mengatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui apa yang sedang dia ucapkan. Itu bentuk ihanah, pelecehan ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersaksi palsu dan dia tahu bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia persaksikan, ya bukti yang dihadirkan sebuah kebohongan, kedustaan, dan dia kekeh dengan kebohongan dan kedustaan serta saksi palsunya, dia sedang menghinakan Allah. Bukankah Allah Sami, Maha mendengar? Bukankah Allah Basir, yang Maha melihat? Ya. Jangankan perkara yang kita ucapkan, yang kita lakukan secara zahir nampak, wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra, apa yang dirahasiakan, wa akhfa, apa yang disembunyikan, Allah tahu. Dan lalu kita bersaksi palsu, ini bentuk pengkhianatan ya terhadap Allah dan merendahkan Allah, menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, jadi dalam hadis ini ada 3 bentuk dosa besar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah dengan ancaman-ancamannya. Saya selalu menyampaikan karena ini penting. Kalau kita kaitkan dengan tauhid jamaah, tentang akidah, ingat selama dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih dari 50% waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, fokus beliau adalah tauhid. Ya, tauhid, akidah. Nabi berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, 10 tahun dakwahnya Nabi di Madinah. Para ulama menjelaskan bahwa konsennya Nabi selama 13 tahun di Mekah selalu menarasikan tentang akidah. Begitu juga Al-Quran kan bicara tentang akidah, ancaman surga neraka, karena surga neraka bagian dari akidah ya, rukun iman selama 13 tahun. Baru kemudian 10 tahun Nabi di Madinah ya bicara tentang muamalah, tentang akhlak ya, tentang jihad, seterusnya. Nah, jadi penting, makanya kemudian menguatkan basic kita tentang akidah ini penting. Kalau ini kuat, fondasinya kokoh, maka apapun bentuk amalan nanti dibangun di atas akidah yang kuat itu insya Allah tidak akan roboh ya, dia akan kuat ya. Jadi asyirku billah, syirik kepada Allah. Bentuk-bentuk kesyirikan ini banyak. Ya. Ini sering dan berulang kali kita sampaikan, bentuk-bentuk kesyirikan itu banyak. Ada yang syirik dengan ucapan, ada yang syirik dengan perbuatan, ada yang syirik dengan keyakinan. Dia tidak berucap, dia tidak berbuat, tapi dalam keyakinannya ada nilai-nilai syirik. Dalam ucapan ada kesyirikan,
yang pernah juga dinarasikan oleh sebagian ustaz dan diingatkan bahwa ada ungkapan-ungkapan yang seolah-olah menafikan kuasa Allah, menuhankan ikhtiarnya, usahanya. Ada yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, itu pernah ada ustaz yang menjelaskan, yang mengingatkan tentang itu. Ya, jadi sedikit celah untuk kemudian kita menafikan Allah, itu kita harus tutup itu celah. Ya, jangan dibiarkan bolong. Karena kalau celah ini dibiarkan, nanti ya tidak menutup kemungkinan makin besar celah itu, ya, sehingga menggerogoti akidah kita. Jadi sekecil apapun unsur-unsur kesyirikan itu mulai ya masuk ke dalam hati, baik lewat ucapan, itu kita nafikan. Ya, kita harus kuatkan akidah. Seseorang sebesar apapun usaha dan ikhtiarnya, bukan ikhtiar dan usaha itu yang menentukan. Itu hanya ikhtiar kita. Yang menentukan adalah Allah. Sehingga kita tidak menuhankan diri kita, nggak menuhankan ikhtiar. Ya. Para petani, seperti apapun dia merawat tanamannya, menjaga dari hama, diberikan pupuk, dirawat. Pada akhirnya ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi bukan ikhtiarnya. Ada orang yang bersungguh-sungguh, betul-betul bersungguh-sungguh. Ya. Ada orang yang ya kualitas kesungguhannya mungkin biasa-biasa saja, kesungguhannya. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata yang bersungguh-sungguh diuji oleh Allah tidak berhasil. Yang biasa-biasa saja diberikan keberhasilan oleh Allah. Artinya bahwa ada sebuah hukum yang Allah letakkan, tidak semua apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh kemudian membuahkan hasil. Ya, karena sungguh-sungguhan itu dan dari kita, adapun hasil itu dari Allah. Bukan di sini kita ingin kemudian melawan sunnatullah bahwa harus bersungguh-sungguh biar kita berhasil. Bukan melawan itu. Artinya bahwa kita selalu menggantungkan bahwa yang kuasa adalah Allah, yang menentukan adalah Allah. Ya, berhasil tidak berhasil itu ada pada tangan Allah. Seperti apapun usaha kita. Di kitanya adalah tentu berikhtiar, berusaha secara maksimal. Setelah itu ya kita gantungkan kepada Allah. Ya. Sehingga kita berdoa, tidak bergantung kepada usaha kita. Berdoa, ya Rabb, kami sudah berusaha maksimal. Kami sudah mengeluarkan ya semua potensi, semua kemampuan kami kerahkan. Upaya daya kami lakukan ya Allah. Setelah itu kami hanya bergantung kepadamu, memohon kepadamu ya Rabb, berkenanlah engkau merahmati usaha kami. Begitu. Berkenanlah engkau ya Rabb menghargai usaha kami. Menghargai sesuai dengan jerih payah kami. Disitulah kita bergantung, sehingga bukan usaha kita ini yang menentukan. Gitu ya. Nah, jadi celah-celah kesyirikan itu harus kita hilangkan. Ya. Baik dalam ucapan. Karena ada ucapan yang menggiring seseorang jatuh kepada kesyirikan. Bukan menuhankan Rabb, tapi menuhankan usahanya. Bukan mengagungkan Allah, mengagungkan akal pikirannya. Gitu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah ingkar kepada atau durhaka terhadap kedua orang tua. Yang ketiga hati-hati, ya, bersaksi palsu. Ada tingkatannya. Ya, syahadah dengan kaul, berkata dusta. Jadi bohong juga bagian dari dosa besar, berdusta. Bahkan benih-benih kemunafikan itu akan ada pada diri seseorang ketika dia berkata bohong, berkata dusta. Ayatul munafik, tanda-tanda kemunafikan ada pada diri seseorang, salasan, 3 kata Nabi. Ya, idza hadatsa kadzaba. Apabila bicara menyampaikan sesuatu bukan fakta, itu kedustaan, bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji dia ingkar janjinya. Wa idza tumina, apabila diberikan amanah khana,
dia berpaling dari amanah itu, dia khianat. Nah, itu udah level dosa-dosa, bahkan disebut tanda-tanda kenifakan atau kemunafikan. Kemudian kalau kedustaan itu merembet, mengarah, menzolimi orang lain atas kedustaannya, atas kebohongannya, maka semakin besar pula ancaman dan dosanya. Ya. Jadi tadi kita sampaikan dosa dan maksiat pun ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Sebagaimana berbuat durhaka terhadap kedua orang tua juga ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Bahkan berkata yang tidak mengenakan, ya. Tidak mengenakan bagi orang tua juga bagian dari dosa hukukul walidain. Ya, itu tingkatannya. Baik jamaah yang Allah muliakan, tentu bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dari sabda-sabda beliau, maka kita berupaya untuk mengamalkan bila mana itu sebuah perintah, dan kita berupaya menghindari bila mana itu larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada larangan dari Nabi, kita berupaya untuk menjauhi, ya, terutama yang sangat rentan terjadi pada diri kita sebagai makhluk yang setiap hari berinteraksi, apalagi bersama kedua orang tua, ya, hukukul walidain, berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Dan terakhir saya ingin menyampaikan ada ungkapan yang sering disebutkan, yang disampaikan oleh para ulama dengan ungkapan burru aba'akum ya burrukum abna'ukum. Berbuat baiklah engkau terhadap kedua orang tuamu, maka Allah akan persiapkan anak-anak yang akan berbuat baik kepadamu. Berarti kebalikannya, kalau kau berbuat buruk terhadap kedua orang tuamu, maka hati-hati, Allah akan menitipkan nanti ujian buat kita. Ada anak-anak yang tidak berbuat baik kepada kita. Ya, kama tadinu sudah seperti apa yang kita tanam, begitulah yang kita panen, yang kita tuai. Ya, barakallah, barakallah. Syukran. Silakan Ustaz Khalid. Insyaallah, alhamdulillah, bismillah. Jazakallahu khairan. Jemaah yang Allah, tadi sudah dibahas tentang bagaimana kita harus waspada dengan hukukul walidain ini. Kecil aja ufin ya, kalau dalam Al-Quran itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar penghormatan yang harus kita lakukan terhadap orang tua, bahkan Allah menempatkannya di bawah eh, beribadah kepadanya dan dilarang untuk bermusyrik dalam ibadah kepadanya. Baik, silakan jemaah yang ingin bertanya atau sharing, masih ada waktu sekitar 10 menit lah ya. Kita membuka ruang tanya jawab. Eh, Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ini berkaitan dengan bagaimana tadi saya garis bawah yang menarik dari pernyataan Tuan Guru ya. Ketika ketika kita berbuat baik terhadap orang tua, sungguh-sungguhnya kita sedang menyiapkan anak kita juga yang akan berbuat baik terhadap kita. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan balasan kebaikan itu dari anak-anak kita ketika kita juga berbuat baik terhadap orang tua kita. Jadi buah dari yang kebaikan yang kita lakukan terhadap orang tua itu sudah bisa dinikmati di dunia dengan cara Allah hadirkan anak-anak kita yang taat, anak-anak kita yang soleh-solehah, anak-anak kita yang juga berbakti kepada orang tuanya. Silakan jamaah yang ingin sharing, ini karena kaitan bersama tentang keluarga, dan keluarga kita tentu punya masalah yang tentu beragam gitu ya. Dan masalah yang seperti dikatakan oleh Tuan Guru, bagi orang mukmin setiap masalah adalah ujian untuk menaikkan derajat kita sungguh ya. Bukan sebagai karma yang dikatakan oleh mungkin orang-orang yang tidak paham dengan agama. Kesulitan atau kesusahan itu bagian dari azab. Tidak semua kalau bagi orang beriman, karena kesulitan yang kita hadapi sungguh adalah sebuah ujian, terutama yang kita hadapi dalam mendidik anak-anak kita. Tentu itu bagian yang harus kita syukuri. Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan
pahala yang besar dalam setiap kesulitan yang kita hadapi ketika kita menghadapinya dengan penuh kesabaran dan untuk mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan uququl walidain Ustaz, nih eh, apa namanya, kita kadang memang ucapan itu ya, Hmm. ucapan yang seringkali terlontar mungkin tanpa sengaja gitu ya, dan Ya, ya, orang tua kadang tidak mempersoalkannya gitu ya, ya, karena mungkin sekarang ini kan gaya bahasa anak-anak kita ini bisa jadi berbeda ketika kita dulu terhadap orang tua kita saat yang anak sekarang mungkin malah lebih akrab dengan orang tuanya, dengan bapaknya, bahkan seolah jadi teman gitu ya, dalam komunikasi gayanya berbeda gitu. ya, ya. Ini kita membatasi bagaimana saat dalam menanamkan adab gitu ya terhadap anak-anak kita, supaya kalau dulu saya teringat ketika berhubungan dengan ayah itu benar-benar luar biasa ya takzimnya gitu ya, tidak berani apa kata-katanya itu yang eh, apa menyinggung atau sesuatu yang terkesan kasar gitu ya. Kalau apalagi nada tinggi aja dulu itu tidak dianggap Berani. kurang adab, nada tinggi aja. Kalau sekarang kok anak-anak kita ketika ini seringkali kita saksikan gitu ya, karena kebiasaan lingkungan atau gimana Ustaz? Kalau Ustaz melihat perkembangan dari anak-anak kita saat ini. Baik, barakallah. Para jamaah sekalian Allah muliakan. Semakin berkembang dan majunya zaman, tentu banyak perkara-perkara yang kita tidak temukan di zaman lampau, di zaman kita dulu, yang pada akhirnya hari ini kita temukan. Bahkan metode mendidik, ya, berinteraksi, bergaul. Kalau dulu tidak ada yang kita kenal dengan pelanggaran HAM atau dan istilah-istilah yang lain, ya, maka tentu ya kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hanya saja memang ini pentingnya kemudian dari sedini mungkin bahwa kita menanamkan nilai-nilai dasar terhadap anak-anak kita. Dasar-dasar agama, akhlak, bagaimana nanti dia bergaul, tetap ada ta'zim, ada menghormati, gitu. Dan madrasah terbaik untuk kita mendidik bukan di sekolah, bukan di sekolah. Lingkungan terbaik untuk pendidikan itu adalah di rumah. Makanya itu kemudian saya pernah menyampaikan bahwa orang tua harus berupaya, ya, memiliki waktu yang berkualitas. Bukan waktu banyak, waktu yang berkualitas. Ada orang yang diberikan waktu banyak berinteraksi dengan anak-anaknya, tapi kualitasnya nggak ada. Nggak. Maksudnya apa? Dia tidak mendidik, tidak mengajarkan bagaimana akhlak yang baik. Tapi orang tua yang paham betul kualitas waktu, maka dia akan mendidik anak-anaknya di setiap waktu yang dia membersamai anaknya. Kapan? Di waktu pagi, umpamanya sebelum berangkat ke sekolah, itu waktu yang sangat produktif dan berharga. Sebentar lagi dia akan keluar rumah, akan berinteraksi dengan dunia luar, dengan temannya, dengan gurunya, dengan orang lain. Maka tanamkan dulu akhlak di rumah. Ya. Disitulah ayah, ibu mendidik anak-anak. Setelah itu dia keluar rumah, bergaul dengan dunia luar, begitu juga orang tuanya mungkin dengan kesibukannya. Maka waktu-waktu yang ada ini betul-betul diefektifkan untuk berikan nasihat, didik bagaimana bergaul yang baik di rumah. Nah, itulah yang dia bawa. Itu yang dia bawa. Jadi, kita harus memiliki perhatian, ilmu yang di rumah itu yang dia bawa ke dunia luar. Bukan apa yang dia serap di dunia luar, dia bawa ke rumah. Oke lah, peran sekolah itu nanti memiliki manfaat nilai untuk diterapkan di rumah. Tapi bagi orang tua bukan itu. Ingat, bagi orang tua bukan itu. Bagi orang tua itu adalah apa yang dia didik di rumah, itu yang dia terapkan di sekolah. Nah, dibalik-balik. Sekolah itu adalah tambahan saja. Ya, penopang. Ya, karena kita nggak bisa 24 jam untuk mendidik anak kita, maka kita butuh ada ruang yang lain, tempat anak kita menimba ilmu, yang kemudian di ruang itu dia nggak salah di luar rumah.
Tapi yang paling utama adalah di rumah. Ilmu yang kita ajar, akhlak yang kita didik buat anak-anak kita di rumah, inilah yang akan dia terapkan di rumah. Jangan dibalik ya, jangan apa yang dapatkan di luar untuk diterapkan di rumah. Nah, maka penting kemudian ya di dunia luar ini kan dia akan mendapatkan tadi pergaulan bahwa bagaimana bahasa, sikap, ya lo gua, ya aku kamu, ya kan? Itu dia temukan di luar rumah. Kemudian bahasa itu bahasa-bahasa yang dia dapatkan di luar kemudian dia gunakan ya di rumah. Maka bagaimana kemudian ya kalau itu yang menjadi habit kebiasaannya ya kita berusaha untuk mendidik ya walaupun itu suatu hal yang lumrah ya lumrah dan ditoleransi bagi orang tua, maka hendaknya diarah sesama teman walaupun orang tuanya udah dekat sampai dia mengatakan lo gua umpamanya dari orang tua, oke lah sebagian orang itu menganggap biasa ya biasa ya, tapi penting kemudian ya kita menanamkan nilai-nilai akhlak bahwa kedekatan orang tua dengan anaknya bukan kemudian eh, dengan bahasa-bahasa yang dia gunakan di luar. Karena ada nilai ta'zim, ada nilai memuliakan orang tua. Dari hal-hal yang kecil itu kita harus memberikan kesadaran kepada anak kita. Ya nak, di luar boleh kamu dengan lu gua sama teman. Ya, walaupun ini nggak masalah bagi ayah dan bundanya, nggak masalah di rumah dia mengatakan lu gua. Tapi kita mengajarkan nilai-nilai adab bahwa hak orang di luar untuk kamu hormati, ya dia punya hak. Hak orang di rumah yang kamu hormati juga punya hak. Bahkan hak itu lebih tinggi. Gitu. Ya. Kita berbuat baik di luar itu perintah Allah. Tapi orang di rumah kita itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Kita berkata yang biasa di luar dengan kata lu, gua di luar rumah, tapi di rumah walaupun itu enggak jadi masalah, enggak dipermasalahkan. Tapi agar kita memberikan pemahaman kepada anak kita bahwa walaupun ini enggak masalah, tapi ada nilai-nilai yang lebih harus kita berikan terhadap orang-orang yang punya hak terhadap diri kita, itu orang tua. Walaupun ayahnya nggak marah, anaknya mengatakan, gua sih pak, gua nggak begini pak, nggak masalah. Tapi ajarkan bahwa itu bahasa di luar, tapi di rumah ya katakan dengan bahasa yang secara etika moral bahwa dengan orang tua tidak mengatakan lu gua. Walaupun itu nggak jadi masalah. Saya sih nggak jadi masalah, Ustaz. Saya bicara dengan anak saya dengan lu gua. Iya, nggak masalah. Tapi ingat, ajarkan anak kita bahwa akhlak di luar, ya kita jaga, akhlak di rumah itu lebih harus dijaga. Sehingga dia paham tadi, kalau kebaikan itu ada level-levelnya, ada klasifikasinya, begitu juga akhlak. Gitu ya. Gitu, Ustaz Khalis. Jangan dengan alasan tadi kedekatan sehingga Terlalu bahwa bebas itu tadi. terlalu tidak menjaga hak-hak atau memuliakan orang lain, terutama adalah orang tua. Tadi Bunda Nadia sudah resen, ada yang ingin tanyakan? Iya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, begini, misalnya ada orang tua pergi ke dokter sama anaknya yang satu nih. Nah, ada hasil dari dokter, misalnya ada apa gitu ya. Nah, begitu ketemu sama kakak yang lain, orang tuanya pesan gini, bilangin jangan ada apa-apa, nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja gitu. Baik. Itu termasuk ke bersaksi palsu atau enggak, Tuan Guru? Terima kasih, Assalamualaikum. Baik. Ada tanda kutip bohong yang dibenarkan. Dan saya yakin bahwa yang paling sering bohong itu adalah ibu kita. Ma, ayo makan, Ma. Udah kamu aja makan, Mama udah kenyang. Betul nggak? Mama udah kenyang, kamu aja. Enak loh nih, Ma. Wah, Mama nggak begitu suka. Padahal dalam hati dia suka. Tapi karena melihat anaknya sedang lahap-lahapnya, senang-senangnya, dia nggak mau merusak kenikmatan anaknya. Dia bilang apa? Mama nggak begitu suka. Apakah itu bohong? Enggak. Itulah kasih sayang orang tua. Jangan bilang ke kakakmu ya, Mama nggak ada apa-apa. Gitu. Padahal dia ada sakit. Apakah itu bohong? Enggak. Itu kasih sayang orang tua.
Maka orang anak-anak lah yang harus perhatikan. Nah, siapa yang dinasehati, yang diingatkan tadi, dan bilang ke orang, ke kakakmu ya, berarti sebenarnya kamu yang harus jaga ini, perhatian sama mama, biar kakakmu nggak khawatir. Gitulah. Apakah itu bohong? Tidak. Itu bukan bohong. Ya, itu bukan bohong. Itulah bentuk kasih sayang orang tua. Bahkan ada kebohongan terkadang juga ini nggak pandai. Kalau bunda-bunda kita itu pandai sekali berbohong. Tanda kutip, pandai sekali berbohong. Kebohongan orang tua kita itu, mama nggak suka makanan itu, nah kamu aja makan, padahal dia suka, karena dia nggak ingin merusak kesenangan kita. Para suami yang nggak pandai bohong, pak itu masakan enak nggak? Mama kok masaknya gini sih? Nah itu nggak pandai bohong itu. Mestinya masya Allah nggak ada masakan yang seperti masakan mama nih gitu. Dan ganti aja bahasanya, memang benar nggak ada masakan kayak begitu ya kan. Masakan di luar tuh banyak enak banget, yang ini kok nggak enak. Ada. Masya Tapi Allah. untuk meraih tadi, meraih bahwa ingin menyenangkan. Waduh, subhanallah. Baik, Bahkan ini ada cerita ya, sebentar, ada cerita dari teman saya. Teman saya. Ini kalau saya sebut namanya, Bunda pasti kenal itu orangnya. Saya bilang karena dia memiliki beberapa pos lah, saya bahasakan pos. Untuk menyenangkan di sana, subhanallah, saya tidak mendapati perempuan seperti kamu. Di sana dia mengatakan begitu, di situ dia mengatakan begitu. Maksudnya benar kan Ustaz? Nggak sama kan? Kayak gitu. Nggak ada perempuan yang seperti kamu. Memang nggak ada, kayaknya nggak ada, cuma dia kan. Di sana juga ngomong begitu dia, nggak ada perempuan seperti kamu untuk menyenangkan istri. Masya Allah. Kalau ada yang bertanya itu boleh atau bohong atau gimana, Allah alam. Masya Allah. Bunda Aisyah izin mau kemana ini? Mau pengumuman tentang khitan atau apa nih? Baik, Enggak. itu Izin kan mau Pak Fadil, tanya, silakan. Tuan. Oh, Tuan izin Guru. tanya silakan kalau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Tuan Guru, itu apakah termasuk nih kalau kita ya seperti yang Tuan Guru bilang tadi, kadang-kadang ada bahasa yang kita selipkan gue eluh gitu. Jadi kadang-kadang kalau di rumah itu kalau lagi masak sesuatu mamahnya, terus anaknya yang ada bilang, ih mama masak itu aku nggak suka. Terus mamanya langsung nyeplos aja jawab, emang gue pikirin itu derita lo. Nah, suka begitu bercandanya. Itu apakah Baik. itu termasuk gitu apa ya, berkata kurang baik gitu, Tuan Guru? Ya, baik, Nggak ada al-umum. maksud sih sebenarnya ke situ Ya. gitu. Baik. Memang kadang ada maksud, tidak ada maksud, tapi di balik nggak ada maksud itu ada sesuatu yang ditorehkan. Memang kita ini kan pendidik, Bunda. Orang tua, ayah, bunda itu pendidik yang paling utama. Pendidik yang paling utama. Boleh kita mengoreskan kedekatan, keakraban. Memang harus ya, ayah dan bunda terus dekat dengan anak-anak. Sehingga nanti kalau anak-anak kita menghadapi sesuatu, curhatnya ke bundanya, bukan ke orang lain. Ya, ceritanya terhadap ayahnya, bukan cerita sama teman. Harus berusaha untuk mengikat itu ke apa ya, antar kedekatan seorang ayah, seorang bunda dengan anak-anaknya. Emosional itu harus didekatkan. Adapun kemudian kedekatan itu jangan sampai kita mengajarkan atau memberikan tuntunan pendidikan yang saya sebutkan tadi, bahwa kita khawatir nanti karena kedekatan anak kita, kemudian dia lupa terhadap yang saya sebutkan tadi. Ada orang-orang yang memang harus kita lebih muliakan dibandingkan orang lain. Ya. Maka ajarkan bahasa-bahasa yang menjadi pendidikan buat mereka. Jangan sampai keluar dari ucapan kita yang nanti dia tiru gitu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ucapan itu akan kembali ke kita. Ketika bunda sedang mengatakan, "Mana mama kok nggak begitu suka dengan makanan itu?" Dan bunda betul-betul nggak suka. Gitu. Lalu anak bunda bilang, "Memang gue pikirin derita-derita lo," umpamanya. Saya yakin bahwa sebagai orang tua, walaupun itu biasa, ada perkara-perkara kecil yang kemudian
berbekas di hati, dan itu nggak diinginkan dalam Islam, gitu ya. Ya, terhadap orang tua tentu kita nggak bicara seperti itu. Jadi, namun ya nampakkan sekali waktu ya kita sampaikan, kita arahkan kedekatan kita itu ya dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu orang tua kita. Tapi tentu perlihatkan nilai-nilai tazim. Bagi saya, kalau itu sebuah candaan, ya, yang kita tidak sering melontarkan itu, dan itu bukan menjadi pendidikan yang melekat, nanti kita torehkan terhadap anak-anak kita, maka nggak masalah. Tapi yang kita khawatirkan jangan itu menjadi kebiasaan. Setiap terjadi, emang derita lu, gue pikirin. Gitu. Ya, kita khawatirkan terjadi itu menjadi kebiasaan. Tapi sebagai bumbu, ya bumbu interaksi kedekatan kita dengan anak-anak kita, saya pikir adalah basabi, nggak ada apa-apa, gitu ya. Kalau alam, itu Bunda. Allah Iya, Pak. alam, benar dari Allah, Enggak, yang salah siap. dari kita. Nggak sering sih Tuan Guru kalau kita lagi kumpul aja biasanya rame-rame gitu kan. Ya. Tapi setelah itu ya mamahnya suka balik lagi, iya anak soleh ganteng mau dimasakin apa Ya. gitu, Baik, sukanya gitu. apa gitu. Baik. Jadi candaan kalau lagi ngumpul nih semua anak cucu gitu aja sih. Tapi Iya. nanti sesudah itu ya ada kata-kata yang bikin hati senang lah, mungkin berbunga gitu ya. Ya Allah. Anaknya mama yang soleh yang ganteng gitu kan. Iya. Nah, nanti Nggak ini masalah, lagi. nggak masalah Bunda, ya nggak masalah, karena itu bagian dari bisa ya bercanda, ya. Yang penting itu bukan menjadi hal yang dibiasakan, gitu ya. Insya Allah enggak. Apalagi levelnya bukan sampai berbunga Bunda, sampai berbuah gitu ya. Tadinya dia lagi Iya, berbunga-bunga, tapi berbuah, Bunda kasih apa biasanya gitu. biasanya begitu Tuan Guru. Nanti kalau udah gitu ntar mamanya yang dipeluk, yang dicium gitu. Masya Allah. Berbuah berarti berbuah, bukan berbunga ya. Barakallah. Syukur Bunda, nggak apa-apa. Iya. Ya, Alhamdulillah, jazakallah Tuan Guru. barakallah. Baik. Tuan Guru, boleh mungkin kita sama-sama berdoa saja ya, dipimpin oleh Tuan Guru, apalagi di Sayyidul Ayam di Zulhijjah di bulan haram ini. Kita berdoa kepada Allah untuk keluarga kita, anak-anak kita, dan juga orang tua kita tentunya ya. Bagi yang masih ada maupun yang sudah wafat. Silakan Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك يا مولانا يا رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك يا مولانا يا رب العرش العظيم الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللاجئين المظلومين في غزة اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين المحتلين اللهم أهلكهم ودمرهم تدميرا بقوتك يا قوي يا متين يا جبار يا متكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Barakallahu fina wa fiikum ajma'in. Ketemu lagi insyaallah pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad di pekan depan. Semoga semuanya istiqamah, diberikan Amin. kesehatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon doanya juga semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Tuan Guru yang sudah berbagi ilmu, nasihat untuk kita semua di pagi ini. Dan kami tentu bersyukur ya atas semua nikmat kita bermajlis ilmu ini. Tentu kenikmatan juga saling bertawun. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khair kepada jamaah yang sudah ikut terlibat, baik yang mau disebutkan namanya maupun yang tidak ya, yang sudah berbagi bertahun untuk keberlangsungan kajian dakwah ini melalui Zoom, karena kita sudah harus membayar langganan Zoom tahunan ya, dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah mengirimkan infaknya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Dan alhamdulillah juga kita ada kegiatan rutin di bulan depan ya, di awal bulan depan di Juli ya, di tanggal 5 Juli insyaallah kita akan adakan khitan gratis juga untuk saudara kita yang membutuhkan, dan alhamdulillah mohon doanya dari semuanya, juga
ketua umum kita, Dr. Vicky sedang berada di Jambi juga, sedang melakukan khitan masal juga. Kita doakan mudah Allah lindungi beliau ya, dan juga berkahi kegiatan dakwah beliau. Karena khitan adalah bagian dakwah, dan insya Allah kita akan terus rutin berdakwah dalam khitan ini, karena ini untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan juga akan berimbas. Allah akan turunkan pahalanya, tidak hanya di akhirat kelak pahala yang terbaik, tapi juga kita di dunia. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.